warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nabila dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai larangan pacaran di dalam Islam. Sebelumnya saya ingin berpantun. Pergi ke pasar si Anda pengen jajan, tapi warungnya ada di seberang jembatan. Apa kabarnya hadirin sekalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberi kenikmatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tidak lupa selawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa taat pada sunnahnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita ketahui, di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, membuka aurat di muka umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda dan tua sudah tidak terlihat, bahkan mereka seperti teman sebaya. Terlebih ada satu perbuatan dosa yang sudah sangat merajalela di kalangan para remaja, yaitu pacaran. Oh, salah jika kita hanya menyebut para remaja saja yang berbuat demikian, karena orang dewasa juga banyak yang melakukannya. Sedihnya, budaya pacaran itu bahkan sudah menancapkan akarnya pada anak-anak belia yang masih duduk di bangku sekolah dasar dengan berseragam merah dan putih. Sungguh miris sekali. Sebetulnya, budaya pacaran itu adalah budaya asing yang masuk ke Indonesia akibat adanya globalisasi. Karena filter yang kurang, akhirnya banyak yang ikut terjerumus dalam budaya tersebut. Padahal seharusnya diketahui bahwa pacaran tidak lain adalah perbuatan dosa yang ujungnya akan mendekati kepada zina yang merupakan dosa besar. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Awalnya pacaran dimulai dengan kata-kata, kemudian dengan tatapan mata atau pandangan, bertemu berduaan, berjabat tangan, dan akhirnya menuju kepada hal-hal yang diinginkan oleh setan. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, pacaran telah menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi di saat ini. Hal ini merupakan pendapat yang salah. Kenapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Memang, pertamanya enak, tetapi yang namanya penyesalan akan selalu hadir di akhir. Mungkin bagi sebagian orang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat. Saat kalian ada masalah dengan pacar kalian, lalu kalian malas melakukan semua hal, apa itu yang disebut dengan penyemangat? Tentu tidak. Dan banyak di luar sana yang sudah berpacaran lalu mengajak orang lain yang tidak memiliki pasangan atau tidak pernah berpacaran dengan sebutan jomblo. Lalu kita yang disebut sebagai jomblo harusnya bersyukur karena mungkin ini adalah cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berpacaran, tetapi Allah tidak melarang kita untuk mencintai seseorang. Mencintai lawan jenis adalah fitrah seorang manusia. Sebagai manusia, kita harus bisa mengendalikan rasa cinta itu. Jangan sampai malah cinta yang mengendalikan diri kita. Nah, cara terbaik mencintai seseorang bukan dengan mengajaknya berpacaran,
Atau sebagai wanita, kita dengan mudahnya menerima ajakan seorang laki untuk berpacaran. Cara terbaik adalah dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hati. Selalu mendoakannya di setiap sujud. Berdoalah kepada Allah jika memang Dia yang terbaik untukmu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendekatkanmu dengannya. Dan menurut sebagian orang, pacaran merupakan cara efektif untuk menemukan pasangan yang benar-benar cocok. Namun hal ini jelas bertentangan dengan aturan agama Islam yang melarang adanya berpacaran atau hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ironis memang generasi saat ini. Urusan sekolah menjadi urusan belakangan. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Suara azan yang berkumandang tidak lagi didengarkan, dan mereka hanya memilih mendengarkan lagu dan menghafalkan lagu ketimbang menghafalkan Al-Quran. Kawanku, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak dianjurkan dalam hadis, dan bahkan perbuatan ini ditentang atau dilarang keras di dalam agama Islam, seperti yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaihi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahram. Maka dari itu, mulai dari sekarang sadarilah dan renungkan untuk apa kita berpacaran. Itu bukan ibadah dan tidak mendatangkan faedah, tetapi justru mendatangkan mudarat atau bahaya dan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Jadi mulai dari sekarang jagalah pikiran dan hati kita agar tetap jernih dan hindari perbuatan yang maksiat. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.